warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelajis dengan NPM 765 Pada video kali ini, saya akan menjawab soal-soal ulangan tengah semester testing dan implementasi sistem dengan dosen penguji dan Pak Denny Hidayatullah MMSI dengan kelas R01. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa definisi dari istilah pengujian? Pengujian yaitu mengukur tingkat keterampilan atau pengetahuan yang telah dicapai. Menurut Kamus Umum, pengujian adalah penilaian yang dimaksudkan dengan mengukur kemampuan dari responden atau produk atau benda yang diuji. Lalu nomor 2. Dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian. Yang pertama yaitu adalah verifikasi, yaitu proses evaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan atau saat menentukan spesifikasi perangkat lunak. Yang kedua yaitu adalah validasi, yaitu proses evaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta user. Lalu pertanyaan ketiga, beberapa tipe dalam pengembangan sistem. Berikut adalah beberapa tipe dalam pengembangan sistem. Pertama adalah pengembangan sistem biasa. Karakteristiknya, menggunakan metodologi pengembangan sistem, user mengetahui rekrutmen, pengembangan menentukan struktur. Siasat pengujiannya, pengujian dilakukan pada akhir tiap-tiap tahap, melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan, dan menguji struktur dan fungsi. Lalu, pengembangan yang kedua yaitu adalah pengembangan iteratif atau prototype atau case. Karakteristiknya, rekrutmen tidak diketahui, struktur didefinisikan di awal pengembangan. Siasat pengujiannya, verifikasi alat bantu case yang digunakan. Lalu ada verifikasi kebutuhan tiap prototype dan menguji fungsionalitasnya. Lalu yang ketiga, pemeliharaan sistem. Karakteristiknya memodifikasi struktur. Siasat pengujiannya, menguji struktur, mengeluarkan metode kerja yang terbaik, memerlukan pengujian regresi. Lalu yang terakhir adalah kontrak atau pembelian software. Karakteristiknya, struktur tidak diketahui, banyak terjadi defek, fungsionalitas tercantum dalam dokumen, terdapat berbagai dokumen. Siasat pengujiannya pertama, verifikasi fungsi yang diperlukan, yang kedua pengujian fungsionalitas, dan yang ketiga adalah pengujian di dalam lingkungan kerja. Nomor 4, apakah yang dimaksud dari proses verifikasi dan validasi? Jelaskan. Lalu ada apakah tujuan dalam melakukan proses verifikasi dan validasi? Proses verifikasi dan validasi adalah keseluruhan proses daur hidup. Verifikasi dan validasi harus diterapkan pada setiap tahapan dalam proses software. Proses ini mempunyai dua objek prinsipal, yaitu menentukan kekurangan dalam sebuah sistem dan memperkirakan apakah sistem berguna dan dapat digunakan atau tidak dalam suatu operasional. Tujuan dalam melakukan proses verifikasi dan validasi yaitu adalah verifikasi dan validasi harus memberikan kepastian bahwa software sesuai dengan tujuannya. Hal ini bukan berarti benar-benar bebas dari kekurangan. Lalu ada harus cukup baik dalam tujuan penggunaannya dan tipe dari penggunaan akan menentukan derajat kepastian yang dibutuhkan. Lalu pertanyaan kelima, coba jelaskan sasaran dan prinsip pengujian. Poin yang kedua, adanya pengujian perangkat lunak ditujukan untuk apa? Kita jawab yang poin pertama dulu. Sasaran dan prinsip pengujian. Glenn Myers menyatakan beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai penjelasan tentang pengujian perangkat lunak, yaitu ada 3. Yang pertama, pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menentukan kesalahannya. Lalu yang kedua, test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas yang tinggi untuk menentukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dan yang terakhir, pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya.
Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian yang baik tidak hanya ditujukan untuk menentukan kesalahan pada perangkat lunak, tapi juga untuk dapat menentukan data uji yang dapat menentukan kesalahan secara lebih teliti. Lalu tujuan diadanya pengujian perangkat lunak yaitu menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai, menilai apakah tahap pengembangan perangkat lunak telah sesuai dengan metodologi yang digunakan, lalu membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu soal nomor 6. Beberapa langkah yang harus diperhatikan. Pengujian dilakukan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dari proses pengetesan menentukan kesuksesan pengujian. Yang kedua, mencegah perambatan cacat dengan menguji pada seluruh siklus hidup perangkat lunak. Yang ketiga, menggunakan alat penguji atau testing tools. Yang keempat, harus ada seorang ahli yang bertanggung jawab untuk memperbaiki proses pengujian tersebut. Lalu soal yang ketujuh, ada 2 poin. Yang pertama, sebutkan apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor pengujian. Dan yang kedua, apa sajakah yang termasuk dalam tingkat pengujian? Jelaskan dan berikan contohnya. Oke, kita jawab poin yang pertama. Yang termasuk dalam faktor-faktor pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, reliability. Yang kedua, authorization. Yang ketiga, file integrity. Yang keempat, audit trail. Yang kelima, continuity of processing. Yang keenam, service levels. Yang ketujuh, access control. Yang ke-8, metodologi. Yang ke-9, correctness. Yang ke-10, ease of use. Yang ke-11, maintainable. Yang ke-12, portable. Yang ke-13, coupling atau coupling. Yang ke-14, performance atau performa. Dan yang ke-15 adalah ease of operation. Tingkat pengujian. Yang pertama, pengujian unit adalah pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari program atau modul. Pengujian ini didasarkan pada informasi dari deskripsi perancangan detail perangkat lunak. Umumnya, pengujian ini dilakukan secara white box dan source code based testing dengan melakukan pengecekan jalur khusus pada struktur kendali modul untuk meyakinkan kelengkapan cakupan dan deteksi maksimum kesalahannya. Yang kedua, pengujian regresi adalah pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional. Ujian ini didasarkan pengujian pada informasi dari deskripsi perancangan awal perangkat lunaknya. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan kesalahan antar modul. Pengujian ini dilakukan oleh pengembang sendiri atau dilakukan antar pengembang. Ujian ini juga dilakukan secara white box dan black box. Lalu yang ketiga adalah pengujian sistem, yaitu pengujian yang dilakukan pada sistem komputer secara keseluruhan. Ujian ini dilakukan oleh pengembangan bersama dengan pengembang lain. Karena pengujian ini dilakukan berhubungan dengan elemen lain perangkat lunaknya. Ujian ini dilakukan untuk mensimulasikan data salah atau data yang berpotensi salah pada antarmuka perangkat lunak. Ujian ini dilakukan secara black box dan specification based testing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.